Guna menghemat penggunaan listrik, Jasa Marga selaku salah satu BUMN telah memanfaatkan teknologi tenaga surya atau kerap disebut solar cell pada lampu-lampu di jalan tol dan bandara. Kini dengan pemasangan panel surya, perusahaan mampu menekan biaya operasional yang per bulannya mencapai 620 juta rupiah atau 7,44 miliar rupiah per tahun hanya untuk pembayaran listrik. Beginilah keseharian Sarwoko. Di saat warga Jakarta terlelap tidur, ia bersama rekannya malah sibuk bekerja, membersihkan dan memperbaiki lampu jalan di ruas tol sepanjang 40 km. Berbeda dengan lampu jalan pada umumnya, lampu yang diperbaiki Sarwoko ternyata lebih hemat karena menggunakan energi matahari. Meski menggunakan tenaga matahari, pekerjaan yang dilakoni Sarwoko tetap saja berbahaya. Salah sedikit, nyawa jadi taruhan. Resikonya banyak, Pak, terutama di jalan raya. Kalau masalah arus apa tegangan listrik itu tergantung orangnya ya, Pak ya. Kalau udah tahu masalah listrik kan pasti hati-hati. Sarwoko merupakan satu dari sekian banyak teknisi yang dimiliki PT Jasa Marga, sebuah BUMN yang bergerak di jasa pengelolaan jalan tol. Saat memeriksa lampu dan panel surya, Sarwoko biasa melakukannya pada malam hari. Alasannya demi keselamatan. Adapun lampu yang ia periksa berjenis LED dengan daya sebesar 200 watt. Jauh lebih hemat ketimbang lampu jalan konvensional yang dayanya 400 watt. Kegiatan memeriksa lampu dilakoni Sarwoko hingga subuh menjelang. Ia harus memperhatikan ketika ada lampu yang harus diganti. Satu unit kurang lebih 15 menit. 15 menit. Nah, kalau kita kan biasa dah pakai keren, enggak ragu-ragu lagi. Yang penting kita aman kita aja, Pak. Secara sederhana, panel surya akan berfungsi jika dihadapkan ke matahari. Panel akan menyerap sinar yang dikenal dengan mekanisme efek fotovoltaik. Selanjutnya, energi sel surya tersebut dialirkan ke ruang kontrol, yakni ruang untuk pengisian baterai dan yang menghubungkan baterai dengan pengatur beban atau inverter. Biasanya di dalam baterai semua energi tadi disimpan. Lalu untuk mengubah tegangan dari arus searah atau DC 12 volt menjadi arus bolak-balik 220 AC digunakanlah inverter. Dari inverter inilah kemudian arus tersebut digunakan untuk menghidupkan lampu jalan. Perseroan Terbatas Jasa Marga merupakan salah satu pengguna solar cell terbesar di Indonesia. Ide awalnya beranjak dari upaya penghematan energi, khususnya listrik, dan mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Setelah melalui beberapa riset, pilihan akhirnya jatuh pada panel surya. Terbukti sejak Mei lalu setidaknya telah terpasang 1.800 titik lampu panel surya di sepanjang jalan tol menuju bandara. Meski biaya investasi di awal terbilang besar, setelah beberapa waktu biaya yang ditanggung akan mengecil. Pasalnya tidak harus membayar listrik setiap bulannya. Relatif cukup besar. Ada dua faktor utama yang kita lakukan. Yang pertama, dengan kita menggunakan solar cell ini, kita menjadi go green ya. Jadi mengurangi tingkat polusi yang ada di kota tersebut. Kedua, biayanya yang turunnya sangat luar biasa. Memang investasinya cukup besar ya, 30 miliar lebih kurang. Tetapi setelah 5 tahun ya investasinya akan menjadi rendah sekali. Kita hanya mengganti baterai aja untuk pemeliharaannya ya. Tapi kita tidak perlu lagi membayar biaya listrik yang setiap berapa tahun sekali harga dasar listrik TDL-nya juga naik, kira-kira demikian. Kini dengan pemasangan panel surya, perusahaan mampu menekan biaya operasional yang per bulannya mencapai 620 juta rupiah atau 7,44 miliar rupiah per tahun hanya untuk pembayaran listrik. Kedepannya, Jasa Marga akan mengganti semua lampu di jalan tol menggunakan panel surya. Selain itu, panel surya juga akan digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan buka tutup pintu tol. Nah, tahap kedua kita akan memberikan sumbernya ya, untuk gerbang-gerbang tol kita yang sangat terbuka di tengah perjalanan, di tengah jalan. Itu kan atapnya bisa kita bikin untuk solar cell-nya, nanti lampu-lampu yang ada di sekitar gerbang itu bisa kita gunakan dengan tenaga surya. Ini tahap kedua. Tapi yang tahap pertama adalah semua penerangan jalan umum dulu.
Setelah ini kita anggap sudah oke, go ahead jalan, kita baru akan masuk ke tahap kedua untuk semua penerangan yang ada di gerbang tol. Karena gerbang kita itu sangat terbuka, ya, sangat strategis lah untuk kita pasang solar cell di sana. Selain jasa marga, penggunaan panel surya juga mulai dilirik oleh Pemda DKI. Setidaknya telah terpasang 92 titik lampu tenaga surya yang tersebar di 5 wilayah di Jakarta. Hanya saja karena biaya pengadaan yang relatif mahal, Pemda melakukannya secara bertahap. Selain jasa marga, penggunaan panel surya juga mulai dilirik oleh Pemda DKI. Melalui Dinas Perindustrian dan Energi DKI, setidaknya telah terpasang 92 titik lampu tenaga surya yang tersebar di 5 wilayah di Jakarta. Hanya saja karena biaya pengadaan yang relatif mahal, Pemda melakukannya secara bertahap. Pada tahun depan, pemerintah kota rencananya akan memasang 100 lampu panel surya di lokasi-lokasi strategis yang jadi simbol kota, seperti Silang Monas. Selain itu, sebanyak 100 titik lampu juga akan dipasang di 10 jalan layang kota. Dari sisi supply PLN itu keuntungan. Tapi investasi lampu hemat energi itu tadi saya sampaikan itu sekitar 2-3 kali lampu konvensional. Jadi sisi lain menghemat listrik, daya listrik, supply dan juga menghemat juga rekening listrik. Tapi investasinya tinggi gitu. Dari sisi lingkungan, penggunaan panel surya mampu mengurangi gas buang CO2 yang umumnya diproduksi oleh lampu konvensional yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Belakangan, penggunaan panel surya ternyata sejalan dengan komitmen pemerintah kota untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 30% hingga tahun 2030. Itu kita komit gitu. Karena Jakarta sampai 2030, tahun 2030 kan punya roadmap untuk mengurangi emisi karbonnya. Pengurangan gas rumah kacanya itu sebesar 30%. Nah, kontribusi penerangan jalan umum yaitu dengan memasang solar panel tadi dan memasang lampu hemat energi. Karena mahalnya harga panel surya di tengah permintaan yang terus meningkat, Pertamina sebagai perusahaan energi negara akhirnya berinisiatif membuatnya. Pertamina pun menggandeng PT LEN, salah satu BUMN yang bergerak di bidang pengadaan alat-alat elektronik. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk antisipasi terhadap menurunnya cadangan bahan bakar fosil dan gas. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam ketahanan energi nasional. Betul, jadi kita nanti akan membentuk joint venture dengan PT LEN, ya, di mana perusahaan joint venture ini nanti akan memproduksi solar cell, ya, dan modulnya yang akan kita manfaatkan solar cell ini untuk memenuhi, ya, kebutuhan pembangkitan listrik, ya, penerangan di daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh PLN. Rencananya produksi massal akan dilakukan tahun depan. Pada tahap awal, Pertamina akan memprioritaskan hasilnya di kalangan BUMN saja. Namun, bila antusiasme masyarakat positif, bukan tidak mungkin produksi massal dilakukan dengan harga terjangkau. Ya, makanya kita kembangkan juga solar cell dan modulnya, ya, termasuk itu. Nah, inilah yang menjadi kendala tadi, ya. Mudah-mudahan nanti semakin teknologi berkembang, ya, ini semakin bisa kita kembangkan. Ada baterai yang bisa tahan lama, ya, kemudian harganya juga semakin murah. Kan demikian. Teknologi memang di awal akan mahal, tapi lama-kelamaan karena inovasi, kemudian perbaikan, penyempurnaan, harga akan menjadi semakin turun. Dengan kondisi ini, pemerintah dinilai lamban dalam melakukan pengembangan energi terbarukan. Salah satu penyebab adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap energi terbarukan. Jika saja pemerintah tanggap dengan memberikan insentif bagi industri hulu, besar kemungkinan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain penghasil panel surya. Coba sekarang kita lihat, dengan kita hitung jalan tol, rencana jalan tol pemerintah yang akan dikembangkan. Itu aja kita udah bisa ngitung berapa titik lampu yang diperlukan. Nah sekarang, untuk mengakomodir kepentingan atau kebutuhannya jalan tol ini atas lampu tersebut yang dari solar cell, kalau kita import terus kan, ya jelas harganya nggak sebanding.
Tapi kalau misalnya kita mulai dari hulunya untuk memberikan insentif, siapa yang akan membangun solar cell di Indonesia diberikan pajak 0% selama 10 tahun. Nah, langkah inilah yang merupakan bagian dari hemat energi pemerintah. Dibanding negara-negara lain di dunia, penggunaan tenaga surya sebagai sumber energi terbilang lambat. Pasalnya pemerintah kerap menganggap harga energi terbarukan, terutama untuk sumber pasokan listrik, lebih mahal ketimbang energi fosil. Padahal sumber daya alam kita sangat mendukung untuk pengembangan energi terbarukan. Lampu jalan yang dibersihkan oleh Sarwoko jadi bukti betapa Indonesia memang memiliki sumber daya yang melimpah. Sinar matahari yang konstan sepanjang tahun merupakan aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan bangsa.